Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'd. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram baru saja berlalu dari hadapan kita. Atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan sejuta ampunan, bulan sejuta maghfirah, serta bulan sejuta kemuliaan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua taufik untuk memaksimalkan diri di dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadana wa sallim lana Ramadana. Ya Allah, antarkanlah kami semua hingga sampai kepada bulan Ramadan, dan antarkanlah bulan Ramadan kepada kami semua. Wa tasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah amalan-amalan kami nantinya di bulan Ramadan. Hari ini walhamdulillah kita tepat berada di awal bulan Sya'ban, bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di dalamnya dibandingkan dengan bulan lainnya selain pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, berpuasa sebulan penuh, illa Ramadana, kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu, dan aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak berpuasa seperti ketika fi Sya'bani, pada bulan Sya'ban. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha juga mengatakan, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahra." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah berpuasa sebulan penuh aktsara min Sya'bana, yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa pada bulan Sya'ban selama satu bulan penuh. Ummatal Islam, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Aisyah radhiyallahu taala anha juga berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadzu min hilali Sya'bana, memberikan perhatian khusus terhadap hilal bulan Sya'ban, ma la yatahaffadzu min ghairihi, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan lainnya." Imam An-Nasai juga meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Annahu
lam yakun yasumu minas sanati syahran tamma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa dari 1 tahunnya 1 bulan penuh illa Sya'bana, kecuali di bulan Sya'ban, wa yasilu bihi Ramadana. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyambungnya dengan puasa Ramadan. Umat al-Islam, hadis-hadis ini adalah merupakan dalil yang sangat terang benderang yang menunjukkan kepada kita semua bahwa selain pada bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dan inilah salah satu amalan sunnah mahjurah. Inilah salah satu sunnah yang sudah mulai ditinggalkan di zaman ini, yaitu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Umat al-Islam, pertanyaannya sekarang, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban dan juga disyariatkan bagi kita semua? Maka alasan yang pertama adalah karena bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan haram, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan yang sangat agung. Oleh karena bulan Sya'ban ini terletak di antara bulan yang sangat agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, sehingga membuat kebanyakan kaum muslimin terlalai di bulan Sya'ban ini karena fokus kepada bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sedangkan kaidah mengatakan bahwa beribadah di saat manusia sedang terlalai, pahalanya, ganjarannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ibadatu fil harji." Beribadah pada masa-masa yang sulit, beribadah pada saat-saat sulit, kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak berpuasa di bulan ini, banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Di samping mendapatkan pahala puasa yang sangat agung, juga kita akan mendapatkan ganjaran yang sangat agung seperti berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya umat al-Islam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang alasan beliau banyaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam araka tasumu syahran minasyhur. Aku tidak pernah menyaksikan Anda lebih banyak berpuasa ma tasumu min Sya'ban, seperti puasa Anda di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzalika syahrun." Itulah bulan Sya'ban, yaghfilun nasu anhu, di mana manusia, kata Rasulullah, banyak yang lalai dari beramal soleh di bulan tersebut. Umat al-Islam, alasan kedua, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dan tentunya juga disyariatkan kepada kita semua, karena pada bulan Sya'ban amal tahunan seorang hamba diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal tahunan seorang hamba diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan ketika amalan beliau diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam keadaan berpuasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun," dan bulan Sya'ban adalah turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, di mana, kata Rasulullah, amalan-amalan seorang hamba dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an yurfa'a amali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku menginginkan, aku menyukai apabila amalku diangkat naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana shaim, sedang aku, kata Rasulullah, dalam keadaan berpuasa. Umat al-Islam, oleh karenanya mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan ini dengan memperbanyak puasa kita, sekaligus sebagai latihan agar supaya kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang akan datang. Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadana, karena bulan Sya'ban ibarat muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat
fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, selain memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini, maka amalan lain yang bisa kita perbanyak secara mutlak adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Salama bin Kahil berkata, "Kana yuqalu syahru Sya'bana." Dahulu di zaman para salaf, bulan Sya'ban disebut pula dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Wa kana Amr bin Qais, dan adalah Amr bin Qais rahimahullahu taala, idza dakhala syahru Sya'bana, apabila beliau telah memasuki bulan Sya'ban, aglaqa hanawatahu, beliau menutup tokonya, wa tafrugu li qiraatil Qur'an, lalu kemudian beliau mulai fokus membaca Al-Quran. Berkata Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Lataiful Ma'arif, walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadana, karena bulan Sya'ban adalah ibarat muqaddimah untuk memasuki bulan Ramadan, syuri'a fihi, maka disyariatkan pula di bulan Sya'ban tersebut ma yushra'u fi Ramadana, apa yang disyariatkan pada bulan Ramadan, minas siyami wa qiraatil Qur'an, baik berupa puasa maupun berupa membaca Al-Quran. Liyahsula at-ta'ahhub litulaqqiya Ramadana wa tartada an-nufusu bidzalika ala ta'atir rahman, agar supaya jiwa-jiwa kita siap menyambut bulan Ramadan dan ridha melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, dan satu hal penting yang kita harus ketahui pula yang berkenaan dengan bulan Sya'ban ini adalah bahwa dalam syariat kita ini kita tidak boleh mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual tertentu, amalan-amalan tertentu, di bulan tertentu, di hari tertentu, di waktu tertentu, kecuali jika telah ada dalil sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mengkhususkan ibadah, amalan atau ritual tertentu di malam tertentu atau di hari tertentu di bulan Sya'ban ini, baik berupa sholat tertentu atau yang lainnya, tidak boleh kita lakukan tanpa ada dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita yang mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan melakukan sholat, zikir atau perayaan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Ketahuilah ya ibadallah bahwa hadis-hadis yang beredar di tengah masyarakat kita yang menjelaskan tentang malam keutamaan nisfu Sya'ban tidak ada yang sahih sama sekali. Berkata Syekh Al-Azhari dalam kitab Al-Ibda fi Madaril Ibtida, beliau mengatakan, anna kullal ahaditsil waridah, semua hadis yang menerangkan fi lailatin nisfi min Sya'ban, tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, dairatun bainad dha'fi wal wad'i wa adamis sihha, kedudukannya antara lemah, palsu dan tidak sahih. Oleh karenanya ya ibadallah, jika ingin menuai pahala yang banyak di bulan Sya'ban ini, maka perbanyaklah berpuasa sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah membaca Al-Quran dan amalan-amalan soleh lainnya secara mutlak, tanpa mengkhususkan amalan atau ritual tertentu pada malam atau hari tertentu di bulan ini. Karena sekali lagi, menentukan suatu amalan atau ritual tertentu di waktu dan di hari tertentu butuh kepada dalil yang sahih. Imam Ad-Darimi, Imam Al-Baihaqi dan Abdul Razak rahimahullahu ta'ala jami'a meriwayatkan bahwa Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala, ulamanya tabi'in, pembesarnya tabi'in, pernah melihat seseorang yang sholat setelah masuknya waktu fajar lebih dari 2 rakaat. Maka orang tersebut melakukan banyak ruku dan sujud pada saat itu. Maka Sa'id pun melarang melakukan amalan atau ritual tersebut. Akan tetapi orang tersebut berkata kepada Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, "Ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ayu'adzibunillahu 'alas salah? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan mengazab aku karena salat yang aku lakukan?" Maka Sa'id pun menjawab, "La,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab engkau karena salat yang engkau lakukan. Walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yu'adzibuka, akan mengazab engkau ala khilafika sunnah, karena engkau telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna na'udzubika minal baras. Allahumma inna na'udzubika minal junun. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma aslih ulata umurina wa wafiqhum lima fihi salahuhum wa lima fihi salahul Islam wal muslimin. Allahumma a'inhum bil qiyami ala muhamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanat as-su'i wal mufsidin wa qarrib ilaihim as-salihin an-nasihin. Allahumma aslih ulata umuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ballighna Ramadan wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah.